Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok AGA yang beranggotakan Kevin Genta Alexander, Samuel Arjuna Quinn Bernard, dan Muhammad Cendekia Raihan Kiban. Di sini kami akan mempresentasikan demo website kami, yaitu AGA Smart Tani, yaitu website Smart Farming. Yang pertama, di sini kita akan login sebagai petani, memasukkan email dan password. Selanjutnya, di sini di dashboard, petani akan melihat tinjauan lahannya yang ada di wilayah Kota Bandung. Lalu petani akan melihat pH tanah, lalu kelembapan tanah. Ini berdasarkan alat IoT yang terpasang di lahan petaninya. Lalu di sini juga ada peta area lahan, poligonnya, dan ada letak alat IoT-nya terletak ada di mana untuk mengecek si pH tanah dan kelembapan tanahnya. Lalu di sini juga petani bisa memilih lahannya, lahan A atau lahan B. Selanjutnya, petani juga bisa melihat di sini ada rekomendasi dari AI atau LLM yang kita gunakan. Ada suhu udara dan pH tanahnya, dan rekomendasinya apa yang harus dilakukan terhadap tanamannya. Lalu di sini ada komoditasnya, lalu juga ada suhu udara, kelembapan, dan kondisi di sekitar lahan itu berdasarkan API BMKG yang terintegrasi dengan website ini. Lalu selanjutnya ada menu penyakit tanaman. Di sini petani bisa menginputkan gambar atau foto ketika dia ingin meminta pertanyaan apakah si tanamannya sehat atau tidak. Seperti ini kita coba ketika tanamannya sakit. Di sini AI-nya sedang menganalisis gambarnya menggunakan Vision AI, lalu ada hasil diagnosisnya, penyakit yang diderita oleh si tanamannya, lalu ada penyebabnya, ada cara penanganan dan pencegahannya, dan ada akurasinya juga. Lalu itu dan juga ada deteksi untuk gambarnya terlalu buram atau tidak, agar si AI-nya bisa melihat dengan jelas hasilnya dan akurasinya juga bisa lebih tinggi. Selanjutnya ada fitur chatbot atau bertanya terhadap kepada AI-nya ini, LLM. Lalu coba kita tanya lahan isian. Di sini ketika sang petani bertanya apakah lahan butuh disiram, lalu di sini AI-nya akan menjawab ringkasan kondisi dan diagnosis, tindakan yang harus dilakukan, dan saran lanjutan dan kesimpulannya. Ini digunakan berdasarkan kondisi lahan yang ada real time dan dicampur juga dengan SOP LAG dari LLM-nya. Selanjutnya di sini ada fitur lahan. Di sini petani bisa melihat lahan apa saja yang ada, lalu total besarnya berapa. Di sini ada detail lahannya. Ini untuk lokasi lahannya, lalu ada luas, status operasional, dan lokasi presisinya. Ini berdasarkan koordinat. Lalu di sini ada komoditasnya yang aktif. Lalu ini juga ada kelembapan tanah dan suhu lingkungannya berdasarkan alat IoT yang sedang aktif. Lalu di sini juga ada riwayat logbook, yang mana logbook ini bisa petani inputkan, yang mana ini adalah minimasi input. Ya, petani bisa memilih lahannya, lalu jenis kegiatan apa yang dilakukan oleh si petani, misalnya penyemprotan pestisida, kuantitasnya misalnya 100 satuannya liter, disimpan. Logbook berhasil disimpan di sini, pembuatan pestisida pada tanggal 8 Agustus 2026.
Lalu jam tani juga bisa udah terupdate di sini ya, bayar logbooknya masuk 8 Agustus. Setelah itu sini juga bisa inisiasi lahan ketika dia mau menambahkan lahan baru. Lalu ada siklus tanam, yang mana siklus tanam ini bisa dilihat ada apa saja logbooknya dan pemberian pupuknya kapan, tanggal mulainya kapan, dan estimasi panennya ini kapan. Dan detail siklus lahannya aktif atau tidak. Selanjutnya ada laporan keuangan atau laporan catatan pengeluaran. Di sini petani bisa menginputkan juga kategori yang seperti tadi, misalnya pemberian obat hama atau pestisida, itu harganya sebesar berapa, misalnya 400.000 pada tanggal 8 Agustus. Pemberian pestisida sida 100 liter, lalu simpan data. Nah, di sini sang petani dan pemilik lahan bisa melihat keterangan kategorinya apa saja, apa yang diberikan obat hama. Lalu di sini juga ada total pengeluarannya. Lalu ada profil saya. Ini untuk data si petaninya, angka petaninya. Dan sekian untuk yang petani. Lanjut ke admin. Baik, di sini kita akan lanjutkan bagaimana cara kita masuk ke dalam mode admin. Pertama, pakai use email dan juga password admin. Untuk menu-menunya hampir sama seperti beranda, terus juga penyakit tanaman, chatbot tanya untuk chatbot, lahan, siklus tanam, dan juga keuangan. Tapi di sini yang membedakan yaitu tabel admin dan juga dokumen RAG. Untuk admin tersendiri itu bisa melihat berapa total petani yang terdaftar, terus juga ada beberapa lahan yang sedang aktif, kemudian juga eh, ada total perangkat yang sudah terintegrasi. Kemudian di sini untuk pending approval itu jika IoT-nya itu sudah masuk ke dalam database namun belum diverifikasi oleh admin. Seperti ini kelola device, kita bisa suspend, reset, dan lain-lain sebagainya. Kembali. Kemudian kita bisa mengelola user. Di sini ada super admin, kita bisa edit. Kemudian eh, kita bisa kelola lahan. Contoh ini ada lahan A blok padi dengan lokasinya itu menggunakan kode dari API BMKG. Kemudian di sini juga ada petani yang mengelola lahan ini, ada luasnya juga beberapa hektar dan juga ada komoditasnya. Dan di sini juga sudah ada perangkat IoT yang sudah terdaftar pada lahan tersebut. Kita bisa lihat sama seperti yang petani tadi, ada kayak denah lokasinya, kemudian ada riwayat logbook, kemudian kelembapan tanahnya berapa persen, suhu lingkungannya itu berapa berdasarkan dari EPA BMKG. Kemudian di table admin juga ya, di sini ada petani aktif, lahan terbaru sama ya seperti yang tadi. Kemudian masuk ke dalam dokumen RAG. Di sini beberapa kayak seperti SOP, tata cara pertanian dan lain-lain sebagainya. Kita bisa upload ke sini untuk knowledge bagi chatbotnya. Pertama kita bisa upload seperti ini, proses ke LLM. Saat dokumen berhasil, eh, dokumen itu langsung diproses oleh sistem sistem RAG-nya menggunakan Python. Di sini statusnya sudah diunggah. Apabila kita refresh, statusnya berubah jadi proses. Kemudian nanti statusnya berubah menjadi siap. Setelah kita menunggu pada dokumen RAG ini, jadi dokumen RAG ini sudah melalui 3 tahap, yaitu chunking, kemudian ada embedding dan juga indexing. Dari statusnya yang berawalnya dari
diunggah, kemudian proses, dan nanti terakhir statusnya berubah jadi siap, dan dokumen ini siap untuk dimasukkan ke dalam eh, knowledge dalam chatbot tanya ini. Kemudian masuk ke dalam laporan. Nah, kemudian di sini ada tab laporan. Di sini nantinya akan berisi data-data sensor IoT yang nantinya dapat diekspor ke dalam bentuk Excel maupun juga PDF. Sekian presentasi demo dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.